Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satiwacana yang saya hormati, pimpinan Senat Universitas, para senator, pimpinan universitas, fakultas, biro, lembaga, unit di lingkungan UKSW, direktur, dan pimpinan sekolah-sekolah laboratorium Universitas Kristen Satiwacana yang saya hormati. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, para hadirin, saudara-saudara mahasiswa 2021-2020 yang hari ini mengikuti upacara bendera ini dari tempatnya masing-masing. Demikian juga seluruh warga kampus, para alumni, simpatisan Universitas Kristen Satiwacana yang pagi ini bergabung dalam upacara ini. Salam sehat bagi kita semua di hari merdeka ini. Bagi seluruh warga kampus Universitas Kristen Satiwacana, khusus bagi para mahasiswa baru, di samping mahasiswa tahun 2020 yang juga mengikuti orientasi mahasiswa baru di tahun ini, selamat datang di kampus Indonesia ini. Hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita semua, mulai dari kita warga UKSW, baik yang berada di sini di Salatiga atau yang berada di kota masing-masing, karena penyelenggaraan acara ini dilakukan secara daring, bersama-sama seluruh setanah air, mulai dari mereka yang berada di Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, bahkan bersama dengan semua warga negara Indonesia diaspora di berbagai negara, kita memperingati Hari Bangsa Negara yang kita cintai ini. 76 tahun sudah kita semua menghirup udara Indonesia merdeka. 76 tahun sudah kita membangun bangsa ini dari satu generasi ke generasi berikutnya guna menjadi Indonesia sebuah rumah indah bersama bagi semua, di setiap elemen bangsa di seluruh tumpah darah yang kita sadari penuh dengan keberagaman latar belakang suku, ras, kelas sosial, ekonomi, orientasi gender, warna kulit, tipe rambut, apapun basis perbedaan di antara kita semua. Dalam irama keterbentukan kita sebagai bangsa yang bineka tetapi tunggal ika itu sejak merdeka, bahkan sejak diaspirasikan dan diperjuangkannya kemerdekaan bangsa ini, hingga kita jalani kehidupan bangsa dan negara ini 76 tahun lamanya pada titik waktu ini, dari komunitas Indonesia Mini Universitas Kristen Satiwacana, kita mendeklarasikan semangat perwujudan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, bukan bentuk Indonesia yang lain. Sebagaimana kita pahami, Indonesia yang dicita-citakan oleh para pemuda, deklarator Sumpah Pemuda telah mewujud menjadi Indonesia yang dideklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh proklamator bangsa bersama para pejuang kemerdekaan lainnya. Indonesia yang demikian kita yakini lahir sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kita di UKSW, Indonesia yang terdiri dari ragam suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok sosio-kultural yang hidup terentang dari ujung timur ke ujung barat, dari batas utara ke batas selatan, adalah semata-mata berkat Tuhan. Jika kita amini demikian, maka sebagai konsekuensinya tidak boleh ada tempat bagi keinginan akan wajah Indonesia yang lain. Indonesia sebagai berkat Tuhan yang demikian harus kita syukuri, rawat, kembangkan agar maju, bukannya ditolak lalu ingin digantikan dengan model apapun yang lain. Di atas harapan para pendiri universitas ini, UKSW hadir untuk ikut mengawal Republik Indonesia, membangun dan membentuknya menjadi Indonesia
yang dicita-citakan oleh founding fathers, mothers. Itu tanggung jawab eksistensial universitas ini. Karena itu, pergi kemanapun kita di dalam bentangan wilayah Republik Indonesia, sekalipun kita akan menjumpai ragam karakteristik dan identitas fisik, sosiokultural, dan basis-basis primordial pembeda di antara kita, kita tetap akan menjumpai saudara sebangsa setanah air yang berhak hidup, siapapun kita, warga negara ini. Kita berbicara bahasa-bahasa yang berbeda, namun bahasa Indonesia sudah dan akan terus mempersatukan kita. Kita berdoa dengan basis iman dan keyakinan yang berbeda-beda, namun setiap kita meyakini Tuhanlah yang sudah mengaruniakan Indonesia dan memberi ruang bertumbuh yang sama bagi setiap kita yang berbeda agama dan keyakinannya itu. Dalam Indonesia yang demikian, sepatutnya tidak ada model berpikir mayoritas dan minoritas di antara kita semua. Mungkin yang mayoritas dalam hal jumlah penduduknya, mereka tidak selalu mayoritas dalam hal luas wilayah, daratan atau lautan. Tidak lebih besar kandungan kekayaan alamnya, apalagi kalau kita menghitung kandungan kekayaan sosiokultural yang beragam itu tadi. Karena segala macam kelompok-kelompok sosiokultural, sekalipun kecil jumlah mereka yang lain, itulah yang membentuk kita menjadi Indonesia. Karena itu, yang mayoritas dalam ukuran tertentu tidak perlu berkecenderungan untuk menjadi semena-mena di dalam republik ini. Demikian pula yang minoritas, hendaklah tidak lalu terjebak ke dalam inferioritas, apalagi yang kompleks sifatnya. Indonesia yang kita hidup di dalamnya, dan yang juga kita hidupi melalui pemikiran, karya, dan tindakan kita semua adalah Indonesia yang merupakan rumah bersama yang indah, yang adil bagi siapapun warga negaranya. Ketika kita menginginkan Indonesia sebagai yang adil bagi kita semua, kita tidak lalu menafikan realitas kepelbagaian dan karenanya menganggap tidak ada arti besaran-besaran kependudukan bila kita lihat dari sudut-sudut pandang primordialitas manapun. Berbeda jumlah di atas basis-basis primordial itu adalah kenyataan. Itulah realitas pembentuk Indonesia yang majemuk. Namun di negara Indonesia yang merdeka, yang bertujuan memerdekakan setiap anak bangsanya dari kebodohan atau kemiskinan, melindungi setiap elemen sosiokultural yang hidup di dalamnya dari ketidakadilan sosial, maka relasi-relasi sosial yang perlu dibentuk di Indonesia yang kita cintai ini adalah relasi berbasis kesaling pengertianan, kegotong royongan, ada sikap murah hati atau altruistik satu sama lain, bukan sikap egosentrik atau etnosentrik. Ini tugas besar untuk mentransformasi diri dan kelompok-kelompok sosial untuk bisa saja kemanusiaan yang sendental, yang imago Dei, bahkan melampaui wajah kemanusiaan yang antroposentrik, menuju wajah yang terbuka, yang tunduk pada kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu sebagai yang utuh dan baik, agar sebagai manusia kita bisa hidup dan berkarya, damai sejahtera ilahi hidup di sini, di dunia kita yang fana, termasuk dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hidup, tumbuh, dan berkembang di dan sebagai Indonesia. Bagi kita semua sebagai warga UKSW, khususnya lagi kita yang Kristen, kita karenanya harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai kemanusiaan kita dalam integrasinya ke dalam totalitas ciptaan Allah Bapa di surga yang terjadi melalui Yesus Kristus Sang Firman. Di atas realitas dan pemenuhan ekspektasi menjadi Indonesia yang menghargai kemanusiaan setiap anak bangsa yang seperti itulah, baru Indonesia dapat solid membangun dan menjadi tangguh. Sekali lagi, Indonesia tangguh hanya dapat terjadi karena kita duduk dengan tepat di atas basis-basis sosiokultural yang memungkinkan bangsa ini membangun dan menjadi hebat ke depan. Indonesia yang seperti itulah yang sanggup membangun daya saingnya dalam kehidupan di antara bangsa-bangsa. Ketika saya katakan basis-basis sosiokultural, maka saya merujuk pada pertama,
nilai-nilai inti yang membentuk realitas dan keyakinan kita pada Indonesia sebagaimana yang kita pahami tadi. Kedua, saya juga merujuk pada tradisi-tradisi sosio-kultural sebagai bangunan yang solid yang terbentuk dari dan dalam berbagai mekanisme sosio-kultural pembangun sinergi kebangsaan secara total. Tindakan saling merendahkan, melecehkan, mencemooh, misalnya, adalah bukan bagian dari mekanisme dan tradisi kultural yang baik. Tindakan seperti itu justru merupakan titik rapuh yang dapat merontokkan bangunan kebangsaan atau kebersamaan kita. Bertindak seperti itu karenanya bukan tipe Indonesia yang kita harapkan. Itu bukan cara membangun Indonesia, karenanya harus ditinggalkan. Kita ingin membangun bangsa yang besar, yang duduk di atas fondasi nilai-nilai kulturalnya yang kuat. Demikian juga ditopang oleh mekanisme-mekanisme sosial yang memang bisa membentuk Indonesia maju dan tangguh. Salah satu mekanisme sosio-kultural yang harus bangsa ini perhatikan seriusi, atau yang lebih serius lagi, adalah pembangunan dalam dunia pendidikan, yakni wilayah di mana semua warga NKSW menjadi bagian di dalamnya. Karena itu, tuntutan untuk membangun dunia pendidikan dengan lebih baik adalah tuntutan bagi kita juga. Tidak hanya bagi kami, para dosen, para guru, atau tenaga kependidikan, tetapi juga bagi Anda, para mahasiswa dan siswa. Karena prinsip Imago Dei tadi. Karena model beruniversitas kita yang Magistrorum et Scholarum, kumpulan para guru dan murid. Dan tadi syaratnya adalah kesaling pengertianan dan kegotong royongan membangun bersama-sama. Tanpa itu bukan Indonesia yang besar, yang tangguh, yang hebat. Indonesia yang seperti itu tidak bakal terbentuk. Kecuali kita akhirnya terjebak menjadi Indonesia yang tercerai-berai dalam kepingan-kepingan fragmentasi sosial yang makin rapuh. Memasukkan ragam tantangan dan perjalanan ke masa depan. Kita paham bahwa kehidupan bersama yang kita jalani ini masih berisikan ragam persoalan dan keterbatasan. Padahal kita akan menghadapi sebuah kemungkinan realitas kehidupan yang akan makin tidak mudah kita pahami dan kita hadapi. Kompleksitas dan diversitas dalam realitas sosio-kultural dari suatu masyarakat ultramodern akan meninggi, seiring dengan kecanggihan dan kompleksitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecepatan perubahan pun akan ikut meninggi dan makin sulit dimengerti, baik sebab-sebab, proses-proses, maupun implikasi-implikasinya, sisi hulu, tengah, dan hilir dari sebuah proses perubahan, proses transformasi. Dalam keadaan yang begitu, kita berada di antara bangsa-bangsa yang terus berlomba-lomba membangun kapasitas dan daya saingnya. Dalam situasi itu, kondisio sine qua non, kita perlu segera membentuk kesaling mengertian dan kerjasama di antara kita dan antar bangsa-bangsa. Itu akan membuat keadaan lebih baik, sekalipun kita tahu bahwa tantangan dan persoalan, bahkan yang bersifat eksistensial, seperti perubahan iklim, kemiskinan yang akut, juga penyakit-penyakit serius seperti COVID-19 akan terus mewarnai kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Namun, jikapun kita harus mengupayakan itu, kita juga tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa akan selalu ada kehidupan yang harmonis antar bangsa, antar elemen. Kompetisi di berbagai aspek dan segmen kehidupan kita mungkin dapat berujung pada ketegangan-ketegangan. Dalam relasi antar bangsa kita bisa melihat itu misalnya terjadi di perbatasan Cina dan India, di Laut Cina Selatan, dalam perang dagang atau ekonomi global. Bermacam persoalan ada dan akan terus ada. Belum lagi manusia yang akan berkemungkinan berhadapan sendiri dengan robot dan mesin cerdas yang diciptakannya. Belum lagi kalau kita ini dipakai satu pihak, kalau mereka itu dipakai satu pihak untuk kepentingan dan dalam situasi disharmoni antar bangsa, antar elemen masyarakat. Karena itu
Tantangan kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia yang majemuk ini tidak hanya akan datang dari dalam yang berupa perbedaan-perbedaan internalnya, tetapi juga dari luar. Kehidupan kita ke depan tampaknya tidak akan menjadi lebih mudah. Mengantisipasi situasi yang demikian, membangun kapasitas bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh tidak dapat ditawar-tawar. Kita memiliki sumber daya alam yang besar, baik yang berada di bawah, di permukaan dan di atas tanah, juga di dalam lautan, di atas gunung atau di bawah pegunungan, belum lagi di udara terbuka, misalnya itu angin atau sinar sang surya bagi kita di daerah tropis ini. Semua itu adalah sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber energi yang luar biasa besar. Itulah modal-modal pembangunan kita, di samping tadi modal manusia dengan fondasi dan mekanisme sosiokultural yang solid yang saya ungkapkan tadi. Sebagai bangsa, jumlah penduduk kita tidak kecil. Namun mengedukasi keseluruhan atau mayoritas bangsa ini, apa yang telah dicita-citakan dari masa perjuangan dan proklamasi kemerdekaan tetap saja belum tuntas kita kerjakan. Masih ada banyak persoalan. Dalam hal kuantitas, masih lebih banyak penduduk kita yang berpendidikan di level rendah. Yang terdidik di level tinggi pun tampak belum memiliki kecekapan yang benar-benar mumpuni untuk bisa dengan cepat membawa bangsa ini maju dalam pergaulan antar bangsa. Memang ada akselerasi kemajuan di sektor-sektor tertentu di akhir-akhir ini, misalnya dalam hal infrastruktur dan kemajuan di sektor-sektor ekonomi tertentu. Namun rasanya kita tidak boleh mengulang kesalahan kemajuan di masa lampau yang bersifat groundless, tidak didukung oleh fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan dan kemajuan. Dan untuk mengatasi itu, sektor pendidikanlah yang harus diberikan perhatian yang lebih besar, tentu bersama sektor kesehatan sebagai sektor-sektor pembentuk kualitas menyeluruh dari manusia Indonesia. Komitmen untuk benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa makin dituntut, agar setiap dan semua warga negara Indonesia menjadi terdidik, dan pada gilirannya mereka akan menjadi pelindung tanah tumpah darahnya Indonesia yang merdeka ini secara utuh, tanpa kecuali, karena mereka tidak mudah terhasut oleh ajaran-ajaran menyesatkan dan terjebak pada bentuk-bentuk primordialisme sempit. Hanya melalui pendidikan yang bermutu dan seutuhnya, maka Indonesia akan menciptakan kehidupan bersama yang bertanah. Namun inilah tantangan mendasar dalam pembangunan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, yang membangun kemanusiaan dan peradaban yang berkeselarasan dengan kepentingan umat manusia yang lain dan dalam keutuhan yang harmonis dengan alam semesta ini. Tidak ada kecualinya, pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah semua tanpa kecuali mengangkat janji untuk membangun berdaya manusia Indonesia, agar darinya Indonesia dapat dibangun menjadi bangsa yang tangguh. Membangun sektor pendidikan dan manusia Indonesia yang dimaksud bukan saja dari segi kecakapan teknis profesional belaka, tetapi terutama dari sisi karakter manusia Indonesia yang seutuhnya, yang menghargai totalitas kemanusiaan dan alam raya serta menyegani Tuhan penciptanya. Manusia Indonesia yang unggul profesionalnya tetapi jeblok karakternya mampu membawa Indonesia maju terlalu jauh. Mereka mungkin akan timbulkan kehidupan sosiokultural yang tersegregasi, dan di dalamnya persaingan-persaingan yang tidak perlu dan tidak sehat akan muncul dan akibatnya meruntuhkan Indonesia dari dalam. Alih-alih berkembang dan menjadi tangguh, Indonesia yang rapuh akan runtuh karena retakan-retakan sosiokultural yang mungkin membesar dari waktu ke waktu kalau kita tidak membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Memahami semua itu, kami warga UKSW ingin melihat wajah Indonesia yang konsisten membangun Indonesia yang maju dan tangguh di atas pengakuan kesatuan tanah air, kebangsaan dan kebahasaannya, dan keadilan sosial di dalamnya. Dari kampus Indonesia Mini UKSW di Salatiga ini kami kirimkan salam dan semangat persatuan di antara anak-anak bangsa. Namun kami juga kirimkan catatan peringatan yang konstan kepada elemen-elemen dalam bangsa ini yang masih ingin membangun Indonesia di atas aspirasi yang berbeda
dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang berpotensi memecah belah Indonesia. UKSW hadir untuk ikut menjagai Republik Indonesia yang merdeka di 17 Agustus 1945. Kami ada dan akan terus ada karena dan untuk Republik Indonesia yang itu. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Menuntut pesan kemerdekaan ini, perkenankan saya sampaikan salam merdeka untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua, memberkati bangsa ini, memberkati para pemimpin kita, bagi Indonesia tumbuh, Indonesia maju, Indonesia tangguh. Terima kasih, selamat pagi.